Sahabat, kita sudah memasuki bulan yang penuh cahaya, bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini adalah momen terbaik untuk memperbanyak amal, apalagi bagi kita yang sudah memasuki usia senja atau tua. Setiap helaan nafas adalah bekal pulang. Tahukah Anda, ada beberapa ayat Al-Quran yang jika dibaca setiap selesai salat fardu, Allah janjikan ampunan sebesar buih di lautan. Bahkan disiapkan tempat mulia di surga. Usia boleh menua, tapi rahmat Allah tak pernah mengenal batas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sama-sama ucapkan atau tuliskan di kolom komentar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan lisan atau tulisan salawat tadi kita semua mendapatkan pertolongan beliau di hari akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, tak lupa juga saya selalu mendoakan untuk siapapun yang menyaksikan video ini, dimanapun saat ini Anda berada, semoga selalu mendapatkan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan baik itu jasmani maupun rohani, dijauhkan dari segala bala dan musibah, dan semoga diberikan rezeki yang berkah serta melimpah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, bulan Maulid bukan sekedar peringatan sejarah kelahiran Nabi. Lebih dari itu, bulan ini adalah momentum untuk kembali meneladani akhlak beliau, meneladani kesederhanaannya, kasih sayangnya, dan terutama ibadahnya yang tidak pernah putus hingga akhir hayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang hidupnya penuh dengan pengorbanan hanya untuk satu tujuan, yaitu menyelamatkan umatnya dari kegelapan menuju cahaya iman. Di bulan ini, setiap amal kebaikan terasa lebih istimewa, bukan karena amalnya berbeda, tapi karena kita meniatkan amal itu sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka membaca salawat, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran serta amal-amal sunnah yang lainnya akan menjadi bukti kecintaan kita kepada beliau. Sahabat sekalian, ada hal yang perlu kita renungi bersama. Setiap hari yang berlalu sejatinya mendekatkan kita pada akhir perjalanan. Waktu terus berjalan, umur kita semakin berkurang, uban mulai bermunculan, tenaga semakin melemah, penglihatan tak setajam dulu. Semua itu adalah tanda dari Allah bahwa kita sedang dipanggil untuk memperbanyak amal bekal pulang. Mungkin di masa muda kita sering lalai, sering sibuk dengan urusan dunia, hingga ibadah terasa nomor dua. Namun di usia senja ini, jangan biarkan waktu tersisa terbuang sia-sia. Justru inilah saatnya kita memanfaatkan setiap kesempatan dengan memperbanyak amal sederhana tapi bernilai besar di sisi Allah. Pertanyaannya adalah, amal ringan apa yang bisa menjadi jalan ampunan Allah tanpa batas? Amal apa yang bisa kita lakukan setiap hari tanpa terasa berat, namun pahalanya menghapus dosa sebanyak buih di lautan? Jawabannya adalah, sahabatku, ada pada ayat-ayat Al-Quran yang jika dibaca setelah salat fardu, Allah janjikan ampunan, Allah janjikan perlindungan, bahkan Allah janjikan surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengajarkan keutamaan ayat-ayat tersebut. Maka sayang sekali bila kita melewatkan amalan mudah ini.
Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, maka mari kita sambut bulan Maulid ini dengan tekad baru. Kita isi hari-hari kita dengan solawat, doa, istighfar, dan memperbanyak membaca ayat-ayat pilihan setelah solat fardu. Karena di usia senja, yang kita butuhkan bukanlah harta berlimpah ataupun jabatan tinggi, tapi ampunan Allah, rahmat Allah, dan husnul khotimah di akhir kehidupan kita. Namun sebelum kita bahas ayat-ayat tersebut, mohon kesediaannya untuk para sahabat untuk menekan tombol like, tombol jempolnya, subscribe, dan bagikan video ini kepada kerabat dan sahabat yang lain. Semoga menjadi amal jariah yang tak terputus. Terima kasih. Semoga Allah membalas semua kebaikan Anda. Mari kita juga tuliskan hajat dan doa di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bila doa kita diaminkan oleh 40 orang atau lebih, maka insya Allah doa tersebut cepat dikabulkan sebagaimana janji Allah. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata inspirasi untuk kita semua, yang mana di sebuah desa kecil di Jawa Tengah ada seorang laki sepuh bernama Pak Hashim. Usianya sudah lebih dari 70 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya kurus, langkahnya pun mulai tertatih. Namun ada satu hal yang membuat beliau berbeda, yakni istiqomah dalam amalan ringan setelah solat fardu. Sejak usianya menginjak 55 tahun, Pak Hashim membiasakan diri membaca ayat-ayat pilihan Al-Quran setiap selesai solat 5 waktu. Meski kondisi tubuhnya melemah, beliau tidak pernah melewatkan amalan itu. Orang-orang kampung sering melihatnya duduk lama di masjid. Bibirnya bergetar pelan membaca ayat-ayat itu dengan penuh khusyuk. Anak-anak muda di kampung sering bertanya kepadanya, "Pak, kenapa setiap selesai solat tidak langsung pulang? Selalu duduk lama membaca ayat-ayat itu?" Dengan senyum, Pak Hashim menjawab, "Nak, tubuhku memang tua, tenagaku tak banyak, tapi aku ingin membawa bekal sebanyak mungkin. Amalan ini ringan, tapi Rasulullah SAW menjanjikan ampunan besar dan surga bagi siapa yang istiqomah membacanya. Aku tidak ingin mati membawa dosa. Aku ingin mati membawa cahaya Al-Quran." Waktu pun berjalan. Suatu malam Pak Hashim jatuh sakit keras. Keluarganya mengira usianya sudah tidak panjang. Namun anehnya, meski sakit, beliau tetap berusaha membaca ayat-ayat itu dari tempat tidurnya. Suaranya pelan, tapi hatinya penuh keyakinan. Di malam Jumat yang penuh berkah, setelah solat Isya, Pak Hashim dipanggil Allah. Ia wafat dengan tersenyum, wajahnya bercahaya. Bahkan para tetangga merasakan harum semerbak yang memenuhi rumah. Orang-orang terharu dan yakin inilah buah dari istiqomah beliau menjaga ayat-ayat itu selama puluhan tahun. Sebelum wafat, beliau sempat berpesan kepada anak-anaknya, "Nak, jangan pernah tinggalkan membaca ayat-ayat itu setelah selesai solat. Itulah yang akan menenangkan hatiku, menghapus dosaku, dan insya Allah menjadi kunci surga kita." Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, dari kisah ini kita belajar bahwa amalan yang ringan sekalipun bila dilakukan dengan istiqomah akan bisa menjadi penolong di akhir hayat kita. Inilah bukti janji Allah bahwa rahmat dan ampunannya selalu dekat bagi hambanya yang mau mendekat. Dari kisah di atas, kita tentu menginginkan hal yang sama, meninggalkan dunia ini dalam hal kebahagiaan dan meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika ayat-ayat tersebut turun, mereka menggantung di ars lalu berkata, "Wahai Tuhan kami, apakah kami akan diturunkan kepada kaum yang banyak berbuat dosa?" Lalu Allah menjawab, "Demi keperkasaan dan keagunganku, siapa saja yang membacamu selesai solat fardu, aku ampuni semua dosanya, dan aku siapkan baginya tempat di surga Firdaus. Aku pandang ia 70 kali setiap hari dengan pandangan kasih sayang, dan aku kabulkan 70 hajatnya setiap hari." Adapun ayat yang dimaksud
yang dianjurkan dibaca setelah salat fardu, yaitu yang pertama ialah kita membaca surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Adapun bacaannya adalah sebagai berikut. Mari para sahabat kita sama-sama membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat, surah ini sebagai pembuka semua kebaikan. Bacalah ayat ini satu kali dengan penuh penghayatan. Adapun keutamaan bagi orang yang membaca akan surah Al-Fatihah ini yaitu, yang pertama, merupakan umul Quran atau induk daripada Al-Quran dan tidak sah salat tanpa membacanya. Yang kedua, dalam hadis qudsi Allah berfirman, aku bagi salat antara aku dan hambaku dua bagian, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, mengandung pujian kepada Allah, pengakuan penghambaan dan permohonan hidayah yang Allah janjikan akan dikabulkan. Dengan manfaatnya, Allah membuka pintu-pintu rahmat, menghapus dosa-dosa ringan, doa menjadi mustajab bila disambung setelahnya. Lalu yang kedua yaitu kita membaca ayat kursi. Sahabat bisa cari di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Adapun bacaannya sebagai berikut. Mari para sahabat kita sama-sama membacanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Yang artinya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apapun dari ilmunya kecuali apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi lagi maha agung. Ayat ini adalah pelindung yang sangat kuat, dan Rasulullah SAW menyebutnya sebagai ayat paling agung dalam Al-Quran. Sedangkan keutamaannya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai solat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sedangkan manfaatnya yaitu sebagai perlindungan langsung dari Allah, dijaga dari gangguan jin dan syaitan, diberi kemuliaan dan ketenangan hati. Lalu yang ketiga yaitu kita membaca surah Ali Imran ayat 18 sampai dengan 19. Adapun bunyinya adalah sebagai berikut. Mari sahabat kita sama-sama membacanya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu
والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Ayat ini menjelaskan tentang menyaksikan keesaan Allah dan menegaskan bahwa agama di sisinya adalah Islam. Adapun keutamaannya yaitu menambah keimanan dan keyakinan, menguatkan akidah tauhid dan menghapus dosa-dosa dengan pengakuan iman yang tulus. Lalu yang keempat yaitu kita membaca surah Ali Imran ayat 26 sampai 27. Adapun bacaannya adalah sebagai berikut. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul layla fin nahar wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai Allah, Tuhan yang memiliki kekuasaan, kerajaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmu-lah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau memasukkan malam ke dalam siang, dan Engkau memasukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau memberi rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab. Ayat ini adalah ayat mengakui tentang kekuasaan mutlak Allah atas segala urusan, termasuk urusan rezeki, hidup dan mati. Adapun keutamaannya, dibukakan pintu rezeki tanpa hisab, dilindungi dari kehinaan, menjadikan doa mustajab untuk meraih kemuliaan dan keberkahan baik di dunia maupun akhirat. Masya Allah sahabat, bukankah ini adalah suatu anugerah yang luar biasa yang tidak layak kita abaikan? Untuk menambah supaya hati kita lebih tenang, doa kita cepat terkabul, serta cepat dihapuskan segala dosa yang kita miliki, maka boleh kita tambahkan juga zikir berikut setelah melaksanakan solat fardu, yaitu yang pertama, kita membaca istighfar minimal 3 kali. Adapun bacaannya adalah sebagai berikut: Astaghfirullahal azim atau Astaghfirullahal azima wa atubu ilaih. Yang kedua, kita membaca salawat minimal 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau salawat yang lainnya sesuai dengan kebiasaan anda. Lalu yang ketiga, kita membaca zikir tahlil, La ilaha illallah. Bacalah zikir ini minimal 10 kali. Lebih dari itu maka lebih baik, karena ini adalah zikir paling utama. Kemudian setelah apa yang kita lakukan, seperti membaca ayat, berzikir, selanjutnya kita berdoa kepada Allah. Mintalah dengan bahasa apa saja, karena Allah maha mendengar. Jangan ragu untuk menengadahkan kedua tangan para sahabat, karena doa adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Jangan sampai kita termasuk orang yang sombong, yang enggan berdoa dan enggan meminta kepada Allah. Sesungguhnya
Orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang tidak merasa butuh kepada Tuhannya. Na'udzubillah. Mari para sahabat, kita sama-sama berdoa. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku di akhirnya, sebaik-baik amalanku di penutupnya, dan sebaik-baik hariku adalah hari ketika aku berjumpa denganmu. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, teguhkan aku saat ditanya di alam kubur, dan wafatkan aku dalam keadaan beriman. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, dari siksa neraka jahanam, dan dari fitnah kehidupan serta kematian. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, semoga apa yang kita dengar, kita renungkan dan kita amalkan akan menjadi bekal berharga untuk perjalanan panjang menuju akhirat. Bulan Maulid ini adalah saat terbaik untuk memperbanyak sholawat, memperbanyak doa, dan memperbanyak amalan ringan yang nilainya sangat besar di sisi Allah. Dan bagi kita yang sudah memasuki usia senja, jangan sia-siakan kesempatan emas yang masih Allah berikan. Jadikan sisa umur sebagai ladang ibadah agar kita menutup usia dengan husnul khotimah. Mari kita istiqomahkan memelihara amalan ini. Amalan ini ringan namun bernilai besar di sisi Allah. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk terus memperbaiki diri, mengisi hari-hari kita dengan zikir, istighfar, doa, dan amal saleh. Terkhusus untuk para sahabat yang memasuki usia senja atau usia tua di atas umur 50, 60 tahun, bahkan sampai dengan 70 tahun ke atas. Semoga Allah menguatkan kita dalam beribadah dan meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Maka mari kita bersama berdoa kepada Allah. Ya Allah, kuatkanlah kami dengan kekuatan istiqamah, lapangkanlah kami dengan rezeki-Mu, anak-anak cucu kami, sehatkanlah tubuh kami, ampuni dosa-dosa kami, dan pertemukan kami dengan-Mu dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Apabila video ini serasa bermanfaat, silahkan untuk para sahabat share kepada para saudara yang lainnya agar amal jariah itu terus mengalir kepada Anda dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.